Jam tangan atau arloji adalah penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan. Kenapa disebut arloji? Pastinya tak semua orang tahu. Kata arloji termasuk serapan dari bahasa Belanda horloge, bermakna jam yang dipasang di tangan. Kerap dipakai opsir Belanda di masa kolonial. Uniknya, dari abad 16 sampai awal abad 20, jam tangan hanya digunakan kaum wanita. Sedangkan pria menggunakan jam saku. Kesempurnaan jam tangan dengan komponen-komponennya yang sangat kecil membuatnya pantas menyandang gelar sebagai konstruksi mikro paling sempurna yang pernah ada. Jam tangan berkualitas harga selangit lalu menjadi buruan para sultan sebagai barang koleksi dan investasi. Pertama sih karena orang tua ya, karena ngeliat orang tua pakai jadi kayaknya lucu nih gitu, klasik gitu model-modelnya. Ya lama-lama jadi ngikutin sih. Lama-lama jadi gemar juga gitu, koleksi. Satu hobi, yang kedua emang investasi di jam itu sebetulnya lebih mudah, lebih enak ya. Ketika kita butuh, jualnya juga nggak sulit. Kalau kita jual ada potongan itu wajar lah, hitung-hitung kita sewa pakai. Kalau jam tangan menurut saya pribadi itu adalah satu barang yang nggak hanya cuman melengkapi dari fashion kita, tapi lebih ada kayak personal engagement gitu dibandingkan dengan barang-barang lainnya seperti sepatu, tas atau baju itu ya. Menurut saya jam tangan itu lebih punya kayak nilai-nilai personal historisnya gitu, sehingga kenapa banyak orang membeli jam tangan ataupun mengkoleksinya gitu. Jam tangan banyak dipergunakan setelah Perang Dunia Kedua karena jam saku pria mulai dianggap tidak praktis. Jam tangan kemudian berkembang menjadi bagian dari fashion kaum wanita abad 20-an. Berdesain vintage non-elegan dengan tambahan batu-batu mulia yang mewah. Jam tangan kemudian dibuat aneka warna, namun yang paling populer adalah warna hitam. Negara Swiss selalu dikenal sebagai penghasil jam premium buruan para kolektor, menjadi bagian dari gaya hidup mewah masyarakat dunia. Jam tangan itu sebenarnya udah nggak ada bedanya juga dengan kayak kita koleksi berlian sih sebenarnya gitu, karena bagian dari aksesoris ya atau jewelry kategorinya bisa masuk ke sana ya kalau di fashion gitu. Itu kolektor-kolektor itu lebih ke sana, dan kalau yang namanya kolektor itu kalau dia mempunyai barang yang limited edition gitu ya, terus kemudian yang waktu itu booming pada saat launchingnya gitu, itu kolektor senang sekali gitu. Selain berdaya jualnya tinggi juga menjadi pride gitu. Jadi seorang kolektor juga punya gengsinya nih kalau dia memiliki jam tertentu gitu ya, atau desain tertentu. Sejak tahun 2014, tren mengkoleksi jam tangan mewah marak di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Mengacu pada tren beberapa tahun ke belakang, produksi jam tangan mewah sengaja dibatasi secara global untuk membangun nilai eksklusif. Semakin terbatas jumlahnya di pasaran, maka akan semakin tinggi nilainya di mata kolektor. Alhasil, meskipun jam tangan second, harganya bisa melangit loh. Kalau dulu polanya punya 1-2 jam tangan aja, asal itu branded, orang udah happy, udah bisa dipakai 5-10 tahun gitu. Tapi kalau yang sekarang karena sudah era digital, orang maunya narsis, dia nggak mau, punya 2 itu malu gitu. Jadi pengennya lebih gitu. Mungkin kalau bisa aku punya 10 jam tangan nih gitu dengan gaya yang macam-macam. Nah, biar harganya terjangkau, huntinglah di tempat-tempat jual beli jam tangan second gitu. Makanya kenapa sekarang merebak banget gitu. Salah satu tempat berburu jam second yang melegenda di Jakarta adalah Pasar Jam Tangan Batu Tulis, Jakarta Pusat. Terkenal dengan koleksi jam tangan mewahnya sejak tahun 70-an. Jadi, meski lokasinya disebut pasar, jam yang dijual di sini harganya nggak main-main. Bisa mencapai ratusan juta rupiah. Merek apapun ada, mulai dari Rolex, Omega, sampai Patek Philips. Selebritis dan pejabat negara, banyak loh yang jual beli jam di tempat ini. Harga termurah di kisaran ratusan ribu rupiah, sementara yang termahal hampir 1 miliar. Gak cuma jam dari Swiss, jam mewah dari Jepang, Jerman, Inggris, sampai Prancis. Jam waktu itu identik dengan yang tipis-tipis. Berbeda dengan sekarang orang maunya yang size-size yang lumayan besar, yang sporty-sporty. Enggak, biasanya ada dalam kota. Misalnya kalau saya nih ada
langganan di kantor, misalnya entah di perusahaannya atau di kantornya malas kesini, dia pasti telepon dan kita disuruh ke kantornya dia. Waktu itu belum ada rolling door dan etalasenya rata-rata itu pakai etalase aluminium. Kalau tutup, dorong ke belakang, dorong di rantai. Gitu kan, nanti besok datang kurang lebih jam 9, bersih-bersih, buka gemboknya, tinggal dorong lagi. Biasanya waktu itu belum ada listrik juga. Rudy telah berjualan di pasar jam Batu Tulis sejak tahun 80-an. Mayoritas jam yang dijualnya adalah jam second orisinil dengan kualitas yang bagus. Harganya tentu saja lebih miring jika dibandingkan dengan harga di mall. Apalagi jika kita memiliki kemampuan tawar-menawar tanpa ragu. Bisnis jam tangan second yang ditekuninya selama puluhan tahun, kini diikuti oleh sang anak dengan membuka kios di tempat yang sama. Kalau aku pribadi itu buka toko ini Terminal Detik dari 2020, awal Covid. Kalau bokap tuh dari tahun 80-an dia, sebelum dia merit. Dia lulus sekolahnya, akhirnya dia ikut pamannya. Dari pertama ikut paman sampai sekarang dia punya 2 toko, yang toko sebelah sana sama sini. Udah lama senior lah dia lah. Kalau aku pribadi demen jam karena pertama ya pasti dari orang tua. Karena orang tua kan basicnya kan pedagang jam ya. Setiap saat aku ikut ke sini ngeliat, demen. Awalnya dari hobi, baru kita buka toko. Karena ditawarin pas lulus kuliah, mau lanjut gimana, aku bilang kayaknya aku mau dagang aja. Akhirnya ada rezeki, buka toko, dibukain toko satu lagi. Meski belum memiliki jam terbang selama ayahnya, Yaser paham betul jika berinvestasi pada jam mewah second perlu ketelitian. Namun ia berani menjamin jika para pedagang jam pasar Batu Tulis memiliki reputasi yang baik, tidak akan membohongi para pelanggannya dengan jam palsu. Nah, biar lebih paham soal jam asli apa palsu, apa sih yang harus diperhatikan biar aman dan menguntungkan sebagai investasi? Kalau dilihat dari fisik pasti ada. Kita lihat dari materialnya, pertama mungkin dari kacanya, kedua dari materialnya. Dan kalau emang itu semua mirip, kita salah satunya harus buka mesin. Kita harus teliti banget karena banyak banget sekarang KW-KW yang udah bener-bener bagus banget. Kadang pedagang-pedagang juga banyak yang kecolongan karena kurang teliti di bagian mesin. Perbedaannya adalah kalau untuk yang second ya pasti kelihatan lah udah banyak baret-baret, nanti kita rapikan kembali, kita bikin poles kembali sehingga menjadi mulus. Kalau yang untuk yang baru, saya rasa dilihat mata pun udah kelihatan masih ada segel plastiknya. Fenomena koleksi dan jual beli jam tangan second memang menjanjikan. Selain bisa dipakai untuk bergaya, nilainya akan meningkat berkali-kali lipat seiring berjalannya waktu. Apalagi jika jam yang dikoleksi terbilang langka dan memiliki nilai sejarah. Misalnya pernah dipakai selebritis atau tokoh-tokoh ternama. Tapi ingat, jangan lupa dirawat ya koleksi jamnya. Jangan sampai nilainya justru berkurang karena perlakuan yang kurang tepat. Kalau ngerawat sih sebetulnya nggak terlalu sulit ya. Biasanya saya kalau habis pakai, mau tidur tuh saya cuci. Saya cuci, pakai sikat gigi, saya simpan, besok ketika kita mau aktivitas kita pakai lagi. Merawatnya nggak sulit. Lebih baik beli ori tapi second dibanding beli baru tapi KW. Kalau perawatan jam tergantung perawatan jamnya masing-masing. Kalau baterai ya kita lihat, kalau baterainya misalkan udah habis ya harus buru-buru diganti. Kalau nggak diganti nanti bisa merembet ke IC-nya lah, mesinnya apalah. Kalau matic ya sering-sering dipakai, sering-sering diisi maticnya. Gitu-gitu aja.